MRS dijebloskan ke dalam penjara. Ia ditahan selama 20 hari. Ikut juga Ketua Umum FPI Sobri Lubis dan 4 orang pentolan FPI jadi tersangka. Mereka tinggal menunggu waktu untuk diadili. Seperti Ahok dulu, tanggal 13 Desember 2016 dan kini 13 Desember 2020 juga jadi hari kelabu bagi MRS. Saya ingat, MRS begitu ganas menyerang Ahok. Ahok diejek si kutil babi. Ahok didesak masuk penjara. Semua berawal dari editan video Buniani, lalu disembur John Ruh di medsos, kemudian digempur MRS di lapangan. Bagaimana nasib trio penyerang Ahok ini sekarang? Saya punya catatannya. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan, teriak John Ruh kencang, memecah ruang sidang pengadilan dirinya pada 2 Maret 2018. John Ruh histeris. Usai hakim mengetuk palu putusan bersalah, John Ruh langsung berdiri, tangannya mengepal ke udara. Pekik takbir 3 kali bergema kencang di dalam ruang sidang. Ia berbalik badan, memunggungi para hakim yang berdiri. Pemandangan ini sangat kontras dengan sikap hormat Ahok yang memberi hormat dengan membungkukkan badan kepada para hakim yang memutus 2 tahun penjara. Meski divonis 2 tahun, Ahok lapang dada menerima keputusan pahit itu. Ia menyalami hakim dan penasehat hukumnya. Tanpa sepatah kata, Ahok menerima hukuman itu sebagai tanda Ahok tunduk dan taat pada negara hukum. Ahok, Buniani, John Ruh, dan MRS adalah orang yang secara bersamaan berada pada nasib yang sama-sama tersangka. MRS sudah dijebloskan ke dalam penjara. MRS menunggu waktu saja untuk diadili. Pada tahun 2016, Ahok adalah gubernur dan petahana yang sedang berkompetisi melawan Anies. Sedangkan Buniani, John Ruh, dan MRS adalah orang yang memaksa Ahok masuk penjara. Mereka juga pendukung garis keras Anies Sandi. Keempat orang ini berujung punya nasib sama, jadi tersangka dan diadili, meskipun punya alasan latar belakang kasus yang berbeda. Pembeda yang paling mencolok adalah Ahok saat diputus bersalah, ada jutaan orang meratapinya, ada jutaan orang menangisinya. Puluhan ribu orang bertahan di lapas Cipinang hingga tengah malam, bertahan hingga matahari terbit untuk menemani Ahok di penjara. Jutaan orang di seluruh dunia menyalakan lilin sebagai simbol solidaritas atas ketidakadilan yang diterima Ahok. Di Australia, Paris, Inggris, Amerika, tumpah ruah WNI menyalakan lilin. Belum lagi hampir semua kota di tanah air. Langit malam penuh terang cahaya lilin. Semua menangisi Ahok, menangisi Indonesia kita. Bagaimana dengan Buniani, si pemelintir video Ahok? Tidak ada seorang pun peduli dengan dirinya. Buniani hanya mengepalkan tangan ke udara sambil teriak takbir saat vonis hakim memutusnya bersalah. Tidak ada seorang pun menangisinya, tidak seorang pun membelanya. Demikian juga John Ruh yang punya follower 1,5 juta akun. John Ruh hanya bisa teriak kesetanan tanpa seorang pun peduli padanya. Ia bak prajurit bodoh yang kalah perang, dilupakan followernya. Lucunya ia merasa masih seperti pahlawan perang. Padahal ia hanya pecundang bersuara cempreng. Cerita haru biru saat Ahok divonis 2 tahun penjara tidak mungkin bisa dilupakan. Ada jutaan orang menangis, meraung histeria, meratap, memukul dada tanda marah dan sedih, hingga banyak relawan jatuh pingsan saat mendengar vonis Ahok. Itu saya lihat sendiri saat ribuan orang tumpah di jalanan secara spontan di depan lapas Cipinang. Nalar dan nurani jutaan orang itu tidak bisa kita atur. Cinta itu lahir dan tumbuh karena Ahok lebih dulu mencintai kita. Kita tahu dedikasi dan keberpihakan Ahok pada warganya, pada orang survivor kanker, pada orang miskin dan susah. Jadi wajar jika jutaan orang di seluruh dunia menangisi Ahok, meratapi nasib Ahok, dan jutaan lilin dan papan bunga
menjadi catatan besar dalam panggung politik nasional. Bahwa cinta tulus dari jutaan rakyat Indonesia tidak akan bisa dikalahkan dengan vonis hakim yang juga manusia biasa. Buniyani dan John Ruh diputus bersalah karena jiwa dan hatinya diselimuti kebencian. Kebencian tanpa nalar akal dan nalar iman. Kebencian itu dijadikan alat merusak keadaban demokrasi. Rasa kebencian itu meracuni sel-sel otak rakyat Indonesia yang tak mengerti apa-apa. MRS bakal menjalani proses pengadilan itu. Proses penetapannya sebagai tersangka dibayar sangat mahal ongkosnya. 6 orang pengawal MRS tewas ditembak polisi. MRS jatuh ke titik nadir. Ia ternyata bukanlah orang besar yang layak dihormati. Hidup ini memang misteri. Siapa sangka kutukan Ahok sesaat hakim menjatuhkan vonis bahwa orang-orang yang menzoliminya akan dipermalukan akhirnya terwujud. Ahok dipenjara karena nafsu syahwat ambisi kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Manusia culas yang haus kekuasaan itu lalu memelintir ayat-ayat suci sesuka mereka. MRS menjadi pusat kekuatan untuk memenjarakan Ahok. Kebencian dan kekejian mereka bahkan melewati akal sehat dan iman. Nafsu buas dari manusia yang rakus dan tamak pada jabatan, pangkat, dan harta. Saat hakim mengetuk palu vonis bersalah, Ahok tutup mata pertanda berdoa. Lalu ia bangkit berdiri. Ia membungkuk setengah badan penuh hikmat kepada hakim yang mulia. Ahok menerima vonis hakim itu tanpa sepatah kata menyalahkan hakim dan teriak kesetanan seperti Buniyani dan John Ruh. Ahok tetap dicintai dan dibela oleh banyak orang. Kita percaya dan tahu Ahok tidak mungkin berbuat hina dengan menodai agama Islam yang dihormatinya, agama ayah angkatnya yang sangat dihormatinya, agama yang banyak membentuknya menjadi pelayan rakyat Indonesia sejati. Hari ini, 13 Desember 2020, Ahok mungkin saja sedang ibadah gereja bersama keluarganya atau mungkin sedang berlibur. Sementara di tempat lain, MRS sedang dicekal tidak bisa keluar negeri. MRS, Ketua Umum FPI Sobri Lubis dan Panglima Laskar dijadikan tersangka oleh polisi. MRS hari ini merasakan dinginnya lantai penjara. Ia menjadi tahanan polisi. Hari ini, cerita Ahok pada 13 Desember 2016 saat dijadikan tersangka penistaan agama berbalik ke mereka. Desember ini menjadi Desember kelabu bagi MRS dan pentolan FPI. Kita sebentar lagi akan melihat MRS dan pentolan FPI duduk di kursi pesakitan, menunggu vonis hakim. Karma ini benar-benar nyata. Apa yang dialami Ahok pada Desember 2016 kini berbalik dirasakan oleh pelaku utama, MRS yang menjerumuskan Ahok ke penjara. Sebelumnya Buniyani dan John Ruh sudah menikmati dinginnya lantai penjara. Kutukan Ahok itu benar-benar nyata dan tak seorang pun aktor utama yang menzolimi Ahok luput dari kutukan itu. Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Pada akhirnya kita tahu, kebenaran akan mencari jalannya sendiri.